ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang begini ajaran. bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan Kok kamu bingung juga harus pula? kamu harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar Apalagi cebok sampai batu. Nah berarti iya cebok. berarti Berarti kamu kencing kalau kamu melanggar sunnah gitu loh. loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya Ya, yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri? Kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan, di mana dasar oh Quran hal iya, seperti ini. mana sih teman-teman ini Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah, Kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajar lebih. melintir itu data di kitab saudara. Justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa. Kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Miut dong, kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa Nah, saya mute? Kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Itu Kalau kamu ndak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Nggak Loh. bisa Gitu loh. itu Pak Suma sama. Loh, Ini cuma kenapa menang-menangan ketakutan? suara ini. Bukan, Ini orang kenapa? cuma menang-menangan mic. Kenapa nih. saya di mute? Kenapa saya ndak dikasih kesempatan? bukan. Kamu beli kencang beli itu mic suara itu yang itu. beli mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, Bro. Enggak usah nyari-nyari pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah Mahal nyerang-nyerang gitu. kayak gitulah. Yaudah, giliran saya ya. Enggak, Oke. kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu, bau. Sekarang masih mau bahas Alkitab. Nggak ada lagi yang bisa kau serang, Justin. Loh. Sampai segitunya juga kau serang, kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini kan, ini giliran saya, Tuyul. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman maksud Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak Enggak. sekali ayat kamu sodorkan, kamu Saya harus lebih jelaskan. tahu, saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Jangan. Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Sebentar ya. Lebih keras bilang. Bentar, tenang dulu. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Ya, Jadi ya giliran saya dong. bukan. Nangis dia, nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Berani Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Kita balik dulu, Ben. 2 jam. Saya dulu dong. Saya dulu dong. Sekali ini. Sudah Sekali 2 ini jam. dong saya. Bukan. Ini Ini kena itu. Mohon, Allahu mohon. Akbar. Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. sekarang gini, sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa banu Maryam. Sekarang gini, A'anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Siapa yang menyembah Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu kita bahas. Kita. Silakan. Memang Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan untuk jawab sesuai dengan ajaran dari Quran sendiri. Ya, ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan
Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan, mengobrol data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 157 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke, ya. Jadi gini, saudara-saudara. Pertanyaan Anda ini memang harus apa ya? Harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah, dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasul, taat kepada Rasul Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu jadi nggak bisa dipisahkan, karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu. Gitu. Al-Quran dulu, bro. Jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan ke. Enggak, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada Jadi, dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba gitu. tolonglah Pak Sumar. Kalau enggak gitu. dong. Oke, Oh gitu. silakan.
pantasan kalian Oke, itu saya seperti tanggapi, ya. ya. Sabar dulu, Oke. saya belum. Sabar. Saya bukan membahas otoritas, kenapa kok bawa-bawa ulil amri. Ini bukan konteksnya kepada pemerintahan. Saya belum Kalau kau selesai. tadi sebentar, kalau ya, supaya kamu dapat poinnya, kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira-kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikencingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini, kalau memang berpusat kepada Allah dan Qurannya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma utusan, cuma C-U-C-M-A-M-A-T, cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian? Di surah Al-Fat ayat 13 dan 17. Tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan Bro Juman, dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua, ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia.
Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Salatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada salat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu. Harus diimani sebagai utusan. Jangan kalau kitab dulu dong, fair dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah itu dia. Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya dikatakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan yang benar. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu, kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus diikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku lah mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad? Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Gimana sih lu? Kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya cebok pakai batu. Loh, itu yang saya maksud. Apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan cebok pun harus diatur. Iya. Itu loh yang jadi masalah. Itu dia makanya. Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh Bro Juma, poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran yang ada di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis yang kami contohi Muhammad. Iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau begini, kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis. Betul? Kenapa harus mengikuti semua hadis? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad. Karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, tapi memang kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau.
Loh, berarti Gitu. kamu kemana-mana bakal bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum bawa hadis. Lo ketawa Udah, kau. udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak Iya usah kan? bawa kami dulu. Kamu Iya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu hafal nggak- tidak semua saya aturan? tidak hafal, saya tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Lah, kamu bukan Hmm? mengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintah yang tidak hafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, Eh. Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami Ngawur kamu. kami berusaha untuk mengikuti Loh, sebisa kok berusaha? Oh, iya Nggak ada dong. kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak Bro. bisa, nggak boleh. Oh, kamu tafsir dong, kami, kamu tafsir. kami umat Islam Ngawur. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Memang perintahnya. 100%. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus Loh. berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana dalilnya? Bukan masalah kamu gini, mana Bro? dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, enggak Masa ada juga mampunya? enggak ada juga. Tidak ada juga Berarti ambigu. perintahnya. Berarti ambigu multitafsir dong. Nggak jelas. Bukan. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Jangan enggak bukan-bukan. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Al-Quran. Dia mana dalilnya dari tadi? kamu Ini ngomong la sama sini. yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Surah surah berapa? berapa? Macam tahu aja Quran. Ya, mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya Klik lupa lah ayat di berapa. handphone. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tenteng-tenteng habis. Dan saya yakin Allah tidak sebenarnya. membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ngarang, tafsir kamu. Saya Oh, itu pastikan la malam yukallifullah, ini. la yukallifullah. Sebentar. Ayo. Sebentar dulu ya. Tidak Allah bebankan, Allah Bentar. tidak bebankan, tidak Bentar dulu. dibebani oleh Allah Bentar. seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Bentar ya. Bro, tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? Ya, Kalimat syahadat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa terus? orang Muslim tidak ikut hadis Bingung ini? dia. Loh, Dia nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu tidak jelas itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong. Coba jelaskan dulu, Dok. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis Bingung, itu? kan? Apanya yang dipotong? Kami beriman Loh, kepada hadis Nabi ini Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Dengar. Islam kami tidak sempurna Nah. tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh.
Ini lihat kalimat syahadat. Ini pernyataan. Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, Apa masalahnya? Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? kenapa saya muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap 2. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini. Iya, sah. Silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih tinggi Nabi Isa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari kedudukan siapa lebih tinggi coba? Nabi Iya, Isa iya. atau Nabi Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 kali. Isa itu tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu Aduh, udah keok kayaknya ini, udah keok kayaknya nih ya. Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit. Muhammad masih di kuburan mati. Itu datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana Iya. ketundukanmu? Sedangkan hadis saja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti Ini ada 2 syahadat. syahadat yang sah dong. Syahadat kok aja 2. Barang siapa? Itu Dengarkan, persaksian. Loh, Ya, kamu nggak itu baca ini, lihat. itu Ini lihat. persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Heeh. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimat Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang Ya salah? Umat Islam mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Kok dipotong? Siapa yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa? Siapa yang potong hadisnya? Loh, Siapa yang potong hadisnya? Enggak ada yang potong hadis. loh. Yang buktinya- kami imani, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup.
Iya, jadi Oke. gini ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa ada dua versi hadis, dua versi syahadat, itu saya baru pernah dengar dari mulut Itu Cuma. itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus Oke. gimana? Posisi ini kenapa tidak digunakan? Loh, itu bukan syahadatain kawan-kawan, itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Lihat ini baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam. Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa, dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa Loh, masalahnya? berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam Loh, itu sudah ada. artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Lah, karena Masalahnya Islam itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh, Bukan Musa utusannya yang berbeda. membawa. Loh, berarti kan Bukan Musa kitabnya yang membawa, bukan Iya, Yesus kitabnya. yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Gue syahadat kepada Quran. Tuyul, Kalau bukan Islam tahayul. itu Islam itu identik dengan Quran dan Terus? utusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan Oh, kalau Islam enggak ya kepada Allah dan dong. Quran. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu, bro. Kamu fokusnya gini, bro. Kok takut sekali Kenapa? kamu? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi Oh, kalau ada yang kamu maksudkan, loh, Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga membawa Jadi Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, Bukan pondasinya. tauhid. Loh, ini Nah, Islam tauhid yang itu Muhammad apa sih? Islam. Lah, Islam yang itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid bedanya itu yang Islam, Muhammad apa? jalan lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Islam Islam. bukan agama. Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu dinul. Namanya dinul berarti- itu adalah jalan. Jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak. Enggak beda. Enggak beda sama. Cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Ngerti. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tetapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan dua kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Itu ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para rasul, beriman Sebentar. kepada para nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro Jum? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. Betul. Makna berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Torah dan juga Injil. Loh, beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Gimana? Kan Muhammad itu kan dulu kan. Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul. Jangan samakan Torah. Kalau Karena gini, kalau Bro Torah Jum. itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, Rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924.
Seharusnya Hmm. beriman kepada Miau. Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah? Kalau Muhammad beriman kepada Muhammad, menaati Muhammad. Tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana sih Ya, arti beriman itu? Kok jelas bisa? dong. Itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada kaumnya yang tegar tengkuk. Oke? Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, Mantap. jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid. Ya, kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan gini. Untuk selamat harus menjadi Islam. Ya, Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul? Bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, berarti selesai. syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Oh, sih? Kok mendesah? Ah. Kok teriak? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada ajarannya. Loh, itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya berubah-ubah dong. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu mana manusia pun dasar- kau tuhankan, Loh, kan gitu. mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Loh, Kami ada dalil. buta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan. Lah kamu mana Oke, dalilnya? surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari tadi Imran cuma ayat ngomong gitu. 31. Ali Imran Tuyul. ayat 31. Yo, Oke, ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan samamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. itu, enggak ada itu tambahan. Soalnya kamu enggak La mencantum ayatnya, enggak bisa. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana sih? Ini Mana Al-Quran. ada? Saya lagi baca Al-Baqarah. Mana? Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan berapa? ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu Kamu juga nafsan keliru. illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada dua ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Gimana? Berarti ada dua ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh?
Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kamu harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar Apalagi cebok sampai batu. Berarti- Nah iya berarti- cebok. berarti kamu kencing kalau kamu melanggar sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan, di mana dasar Quran hal seperti itu. Memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu, nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wahudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa yang diberikan, apa petunjuk yang diberikan, ikutin. Ini sudah legalitasnya ada. Legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Ada, secara Rasul bilang, tapi saya jelaskan nanti. Ini begini. Sekarang bahas Islam dulu. Pernyataan Paulus sendiri yang dikisah pada Rasul itu. Bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis. Ananias masih hidup. Bentar, Bu. Gini, kamu tadi belum bisa membuktikan. Sebentar ya. Loh, kamu sekarang saya tanya, kamu hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Kamu contoh Muhammad. Di sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabi'in sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia. Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa ulama. Berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah, 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan Dan tadi ulama atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? Kan ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Dan ya, itu dia tadi. Apakah itu tadi. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan, kemudian itulah guru-guru kami. Nggak seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending tidak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Enggak, jangan ke situ dulu, bro. Sabar. Ya, kamu sudah jelaskan. Oke. Sekarang di mana di Quran? Kalau memang ya ulama dan kitab tafsirnya atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage-nya, mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu, Apa itu? Katanya sanad, sandarannya jelas segala macam. Ulamanya, oke, sekarang berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan Muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Sanadnya, matanya, enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadits itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu. Ada juga yang meninggalkan. Gitu. Siapa ulama hadits lah.
Siapa? Ulama Siapa? hadits. Ya Ulama siapa? kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang Ulama yang menentukan? Ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan kemudian seperti apa? Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian mengatakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang doib dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Lalu dari mana? Bentar, pertanyaan Dapat dari mana? siapa yang menentukan hadis itu doib, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis Siapa itu? yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa? Coba. Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, doib, ma'udu, sohi? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Iya kan? Ulama hadits masa Nggak tahu dia. sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada berapa hadis ini? Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu Anda sebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang doib, ada yang palsu dan lain. Oh iya memang. Iya memang. Karena mereka ini adalah ulama hadits ini. Mereka inilah yang mengurai tentang sanad. Itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwah bin Zubair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu, duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang soleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini bro, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja? Ya di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis Bukhari, hadis tertua. Diam dulu dong. Soalnya kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia seorang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari? Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua ada di Arab. Silakan. Iya. Jadi kalau dengar. Jadi kalau ada kemudian